anomali SCP dalam bentuk video porno. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Sabtu Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. SCP Part 2 it's back. Ada ininya juga yang komen nih. Apaan? SCP Part 2 masih ditunggu. Iya, kita langsung saja. Gue pilih sebenarnya lebih ke yang unik aja sih, bukan yang serem. Oke. Yang unik-unik aja. Jadi yang pertama tuh yang gue bakal sebutin 3 dulu dah nih. Yang pertama, jadi ada satu SCP yang berbentuk aplikasi. Aplikasi, kenapa? Jadi bisa di-download. Oh, gimana nih? SCP bisa di-download aja. Android. Lucu sih, ini bisa di-download. Jadi berbentuk aplikasi gitu, aneh. Aneh lah pokoknya lah. Aneh banget. Jadi ketika lo download dan udah di-install udah tidak terjadi apa-apa gitu. Dan ketika 6 jam kemudian baru saja jadi hal aneh itu. Oh, kalau gua download terus gua uninstall? Gak bisa. Oh, nggak bisa. Karena nggak ada. Lu download udah. Dia masuk tapi nggak ada nggak bisa diklik. Iya, nggak ada logo aplikasinya, di sistem nggak ada. Gitu. Oh, menarik Lucu nih, menarik. Apa yang kedua? Yang kedua itu ada sebuah entitas lah, sebuah makhluk gitu yang bisa mengubah realitas. Nih lumayan emang unik sih SCP menurut gue. kayak apa ya? Ceritanya keren gitu. Jadi realitasnya bukan realitas biasa aja. Realitasnya realitas sitkom, bro. Anjir, aneh banget ya. Ntar bakal di detail sih. Jadi intinya tuh ada layer gitu. Realitas ada layernya. Agak susah nih. Jadi di bawah kita tuh ada realitas. Tahu, gue paham. Tapi realitas itu sitkom yang kita tonton. Itu realitas, Fet, sebenarnya, Fet. Ngerti kan? Misalkan Brooklyn Nine-Nine. Itu sebenarnya ada realitasnya. Itu asli terjadi. Cuma gitu. buat kita itu sebagai hiburan aja. Cuma di universe-nya si Jack Peralta, itu dia bener-bener Jack Peralta gitu maksudnya. Berarti kalau lu nonton film itu beneran ada gitu. Nah, cuma si SCP ini dia bisa melintas realitas dari realitas kita. Misalkan ke Brooklyn Nine-Nine dia bisa. Gitu. Oke. Gitu. Menarik ya. Mungkin langsung aja kita ngebahas yang pertama ya. Dari SCP Part 2 ini. Jadi langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. SCP-1471 Mal-O version 1.0.0 Level Euclid. SCP-1471 adalah sebuah aplikasi ponsel sebesar 9,8 MB yang bisa diunduh secara gratis di sebuah website. Aplikasi tersebut bernama Mal-O version 1.0.0. Setelah SCP-1471 terinstall, aplikasi tersebut tidak memiliki icon ataupun shortcut yang muncul di ponsel. Tetapi kemudian pengguna ponsel tersebut akan mulai menerima sebuah SMS yang berisikan sebuah foto selama 3-6 jam ke depan. Foto tersebut berisikan sebuah lokasi yang dikunjungi oleh pengguna ponsel tersebut. Tetapi anehnya, di background foto tersebut akan terlihat SCP-1471 sedang mengintai orang tersebut. Keanehan akan terus menghantui pengguna ponsel tersebut sampai akhirnya SCP-1471 memperlihatkan dirinya ke pemilik ponsel tersebut di depan wajahnya. Ini aneh sih, bro. Masa cuma 9,8 MB mendapatkan teror yang luar biasa, anjir. Ratingnya berapa nih di Play Store? Tapi di downloadnya kayak di website gitu sih. Dan anehnya tuh kan biasanya kalau ada yang bisa di download gitu ya, kayak tercantum gitu developernya siapa, bikin siapa. Nah ini nggak ada apa-apa gitu untuk download aja. Tapi nggak ada fungsinya. Cuma ngapain orang download anjing? Ya, Kalau kayak gitu kepo. Ya, sumpah nih. Atau keklik atau gitu. challenge. Oh, challenge. Bisa. Kadang kan ada orang challenge tuh, Momo challenge. Ini mungkin si Malo challenge. Tapi dari fotonya serem sih ya. Serem, kayak hewan gitu ya. Iya, tapi humanoid gitu orang badannya maksudnya. Iya. Kalau dilihat kayak ada serigala mancung gitu juga sih. Rada creepy nih. Iya, maksudnya gitu. serem juga sih kalau yang dinyatain dari SCP ini kan. Jadi dia tuh lebih ke ngirim SMS kan. Ketika lu download terus 3-6 jam kemudian tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba SMS masuk dari nggak ada nomornya lah. Minta pulsa.
Gila SCP ya. Minta pulsa biasanya di kantor polisi nih. Di telepon. Iya. Ada yang gebrak-gebrak itu anjir Bim, bisa Bim. Pernah ada? Ada misalkan Acting. Bu anak ibu lagi di kantor polisi nih, digebuki nih, buk gitu. Kayak biar seakan-akan real gitu. Anjing, gue kalau itu ngakak sih bangsat, acting banget anjing. Oke, gimana nih? Ya jadi dikirim SMS gitu isinya foto. Jadi fotonya kalau yang 3-6 jam itu lokasi yang pokoknya pernah didatengin oleh si yang download itu lah. Misalkan gue download gitu, ntar gue dikirimin misalkan jalanan yang biasa gue lewatin. Cuma jalanannya doang kosong. Misalnya ada orang-orang lewat atau apalah. Cuma di backgroundnya gitu kecil itu ada si SCP-nya, si Malo-nya ini. Iya, yang mengintai gitu kan. Iya. Nah, habis itu berlanjut tuh setelah 24 jam dikirim SMS lagi. Jadi diteror sih jatuhnya. Dikirim SMS lagi di daerah-daerah yang sering dilewatin. Jadi yang Kemanapun dia pergi kan. Iya, pokoknya dilewatin dikirim ada si Malo lagi. Terus setelah 48 jam dikirim SMS lagi. Tapi ini daerah yang bener-bener baru dilewatin. Oh. Semakin nyamperin ya. Iya, jadi semakin dekat gitulah ini. Okay. Daerah yang bener-bener baru dilewatin oleh orang tersebut. Baru berapa menit gitu maksudnya? Iya. Kayak bener-bener dari situ. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh lebih ke kayak misalkan lo lagi di rumah. Cuma misalkan fotonya di Roblong gitu. Oh. Yang dekat-dekat rumah gitu mungkin ya. Iya. Terus setelah 72 jam SMS-nya akan berisikan foto real time bro orang tersebut dengan SCP-1471 terlihat sangat dekat di kamera. Jadi misalkan lo lagi tiduran nih, sudah foto, pas dikirim SMS pas lo lihat fotonya tuh kayak dari misalkan point of view lu ke depan gitu, ngeliat ke depan kasur lu, cuma ada SCP-nya di depan muka lu. Cuma kan lu nggak bisa ngeliat apa-apa kan di real life. Cuma di SMS itu ada dia dan ada foto itu gitu. Nah, setelah 90 jam orang tersebut akan melihat SCP-1471 secara langsung. Cuma di benda-benda yang reflektif, misalkan kaca, cermin, gitu. Atau air, pantulan kaca ya, pantulan air gitu-gitu. Nah itu dia akan munculnya tiba-tiba. Jadi kayak misalkan lu lagi nengok pantulan TV gitu yang lagi mati, tiba-tiba ada gitu. Anjir. Jadi kayak teror sih. Tapi dia ngebunuh gak sih? Lama-lama gila sih, kagak kayaknya dah. Enggak. Jadi cuma muncul doang, digangguin doang. Anjing, gimana nih caranya ya? Kayak setan bro. Tapi bisa jadi gak sih kalau HP-nya kehack? Kayak teknologinya dia jadinya kehack gitu. Ya ada teknologi, cuma kan kayaknya nggak ngambil foto. Iya sih. Gitu. Tapi nggak bakal muncul langsung di depan muka gitu, Riz? Nggak bakal nongol aslinya, wujudnya yang dipegang nggak bisa. Cuma nongol lewat media gitu berarti. Iya. Selanjutnya ini unik juga sih kamera, tentang sebuah kamera yang bisa mengambil gambar. Kan misalnya gue foto lu, Vet. Gambarnya bukan yang pas gue lagi foto lu, tapi di masa depan atau sesuatu yang akan terjadi atau yang lu pengen itu terjadi gitu. Kayak film nih. Film apa namanya? Polaroid ya? Iya lupa gue apa tuh. Polaroid. Yang hijau tuh. Time ya? Bukan. Background fotonya hijau. Iya. Itu gue ingat tuh, mirip kayak itu tuh. Iya, seru nih kayaknya nih. SCP-978 The Desire Camera. Level Safe. SCP-978 adalah sebuah kamera Polaroid Super Color 645 berwarna merah dan hitam. SCP-978 beroperasi seperti kamera pada umumnya. Anomali yang ada pada kamera tersebut terjadi setelah kamera tersebut mengambil gambar. Ketika SCP-978 mengambil gambar, kamera tersebut tidak mengambil apa yang subjeknya sedang lakukan, melainkan mengambil gambar apa yang subjek ingin lakukan. Efeknya random. Kadang hasil foto menunjukkan perubahan yang drastis, kadang juga menunjukkan suatu hal yang subjek inginkan secara rahasia. Wow, ini benar-benar ngeri juga sih. Lu foto apa, dapatnya apa anjir? Ini mantap sih, maksudnya bukan masa depan juga sebenarnya. Jadi apa yang lu pengenin? Misalkan kan orang punya deep secretnya ya. Maksudnya ada pasti semua orang punya dark secret gitu, dia pengen apa gitu. Nah itu bakal kelihatan di kamera ini gitu, di hasil fotonya, di dari Polaroid. Hasil orang yang gue foto gitu. Yang lo arahin. Bahkan bukan ke orang doang, ke binatang juga bisa. Jadi beberapa kasusnya nih yang dari website SCP-nya ya. Kalau ini subjek yang difoto ada Research Assistant James namanya. Nama belakangnya disensor. Foto aslinya, orang aslinya gitu, aktivitasnya lagi nyengir doang ke kamera. Posenya netral.
Tapi ketika Polaroid itu udah dibakar, udah terjadi gitu, udah dikeplek-keplek, ternyata fotonya dia lagi minum alkohol bro di rumah, lagi nyantui. Berarti kayak dia emang lagi orangnya pemabok, demen alkohol. Itu emang Jadi ketahuan gitu sifat aslinya. Oh, tapi bukan yang orangnya mau ya sebenarnya fotonya. Orangnya mau. Ya mungkin dia emang Iya. apa? Keinginan alkohol. hatinya gitu berarti ya. Iya. Misalkan gue pengen foto, gue misalkan pengen tahu Bimo ngapain 2 jam sebelumnya, bisa tahu gitu ya. Yang dia pengen banget lah pokoknya. Berarti ini orang emang lagi pengen banget minum. Oh, maksudnya bukan dari gue yang. Bukan. Oh, iya. Si orang yang difoto ini berarti emang sifat aslinya tuh unprofesional dan lagi pengen minum, pemabuk. Oke. Ini berarti apa ya? Tapi untungnya cuma foto doang ya, gambar aja ya. Bukan video ya. Iya, kalau video takut bro. Tiba-tiba aneh-aneh kan ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi tetap aja foto bisa merusak sih. Maksudnya kayak orang ini aja jadi ketahuan gitu sifat aslinya. Iya, suka minum-minum ya. Iya. Terus yang kedua dia ada research assistant, blank di sensor, smiling juga. Tapi di hasilnya tuh dia lagi pakai baju biasa dan lagi nyantai di rumah. Terus pas ditanya, ya emang dia lagi pengen pulang. Berarti masa depan gitu ya. Bukan masa depan sih sebenarnya, lebih yang dia mau, Wet. Karena pas ini kan dia lagi kerja nih. Lagi ini kan asisten labnya SCP nih. Karyawan SCP. Nah, pas di foto isinya dia lagi di rumah. Ya dia emang lagi pengen pulang aja. Iya, gitu. yang ngerti. Tapi belum tentu akan terjadi seperti itu nanti gitu. Sebetulnya dia ketabrak mobil. Kagak tahu kan. Tapi dia pengennya pulang gitu. Iya. Nah, ini ada contoh hewan yang kocak juga nih. Jadi ada tikus percobaan, tikus putih di foto gitu. Terus pas udah jadi, nanti tikusnya lagi makan, ada yang lagi ngewe. Karena kan emang hewan kan tidak cuma tertebak itu gitu doang ya. kan. Iya. Maksudnya Nggak punya akal. di sayur hewan kan cuma itu doang, makan sama berkembang biak. Iya. Nggak punya apa keinginan gitu lah. Gila. Kocak sih. Nah ini tapi ada yang aneh juga. Zebra bro, di lab juga, di foto lagi di kandang. Tapi ketika udah jadi, foto zebranya lagi terbang, terus punya sayap. Gila, kuda poni anjing. Berarti dia yang jadi. Iya. Pegasus ya? Pegasus anjing, goblok anjing. Zebra jadi Pegasus anjing. Kocak. Ah ini berarti pikirannya bukan cuma berkembang biak dan makan yang ini zebra ini nih. Emang zebra termasuk salah satu makhluk pintar berarti ya. Iya. Punya imajinasi lah. Iya. Terbang loh. Jadi gue kayaknya kalau itu pengen tahu pikiran-pikiran hewan lain ini kali ya. Iya makanya. Lebih seru gitu ya. Kayak misalkan hewan-hewan terpintar gitu kan, kayak ada simpanse, terus ada lumba-lumba. Itu mikirnya apa ya? Iya. Sebenarnya itu kan salah satu hewan terpintar gitu. Tapi bisa habis nggak sih ininya di sini? Nggak tahu. Kayaknya Kayaknya mungkin Polaroidnya pakai refill yang biasa aja kali ya. Cuma karena kamera itu jadinya gitu. Iya. Yes. Keren juga sih. Gila. Kalau DPR di foto. Iya. Aduh. Tidur. Istirahat tidurnya juga. Terus lu kerja lagi lah. Karena kan capek, Iya. kan? Gitu. Apa lagi nih contoh-contohnya? Nah ini selanjutnya SCP. Jadi beberapa SCP yang udah kita bahas di persatu kemarin dicoba di foto juga. Sebenarnya listnya tuh udah banyak anjir, semua SCP ada nih. Oh, dicoba di foto. Iya, di website-nya ada semua, di next sampai ada berapa puluh halaman. Ini di part 1 yang udah pernah kita bahas ya? Ya ini yang gua ambil yang kita udah bahas di part 1. Jadi yang pertama yang Shy Guy itu, kalian masih ingat kan? SCP-096 tuh yang serem. Dia di foto lagi di chamber, terus lagi berbalik dari kamera lah, mukanya nggak kelihatan kayak biasa gitu di web CCTV. Tapi ketika udah jadi, si SCP-nya tidak ada di ruangan. Berarti mungkin desire-nya dia untuk pergi dari ruangan itu dan membunuh orang-orang gitu kayaknya. Atau kemana gitu ya? Ya pokoknya keluar dari ruangan itulah, pengen kabur. Gila, menarik juga. Nah ini SCP-173 bro, yang patung bro. Oh yang nggak boleh kedip. Iya. Skriptur. Lagi berdiri di selnya lah ya. Pas di foto udah jadi, tidak ada perubahan. Gila, nggak mau apa-apa dong berarti. Ternyata diem doang. Itu lebih creepy gak sih maksudnya? Ketika lo nggak punya desire untuk membunuh, tapi lo membunuh orang. Iya gak sih? Iya. Anjir. Gila, tapi apa fotonya rusak? Gila, tapi ngeri Creepy juga sih, bro. kayak apa ya, kayak sebuah entitas yang memang tidak punya tujuan di situ, memang sebagai anomali aja. Iya bener, berarti emang gak ada punya pikiran juga kali ya. Bisa gak sih? Nggak tahu, iya mungkin ya. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Membunuhnya karena ke-trigger nggak ngelihat aja berarti kan? Iya, bisa Bukan juga sih itu gara-gara kayak pengen. gitu. Antara emang dia emotionless atau memang tidak punya pikiran.
Yang terakhir ada SCP-682 nih yang reptil yang bisa regenerasi itu. Oh yang ini yang kayak buaya ya? Iya, kayak buaya. Wah, ini kepo nih gue. Dia kan difoto lagi di kandangnya tuh yang ada air-air segala macem. Ketika udah jadi fotonya adalah di kandang itu dia lagi di posisi yang sama, cuma di sekelilingnya ada banyak karyawan SCP yang sudah meninggal. Iya, berarti ini pengen ngebunuh. Anjir, Iya, gila ya. Ngeri banget ya. Bantai aja yang gini mah. Orang pengen membunuh karyawan SCP anjir. Gila, mungkin dendam kali ya karena dikurung juga ya. Iya, tapi kan dia emang ketika diteliti yang di part 1 ya, kita balik lagi, ketika diteliti emang bersifatnya destruktif, jadi membunuh apa yang dilihat gitu kan. Iya. Tapi berguna nih kamera nih, Bro. Sumpah. Iya, buat ini nge-hire Iya, nge-hire kan apa? Kerjaan gitu kan. Buat HRD cocok. Iya. Iya, Ntar kan lagi interview tiba-tiba lagi ngobrol cekrek. Kenapa bu kok saya di foto? Enggak apa-apa. Ternyata foto ARD-nya bugil aja gitu. Jadi porno aja yang di interview. Goblok aja. Iya, ini menarik nih. Gue suka nih entitas yang ini nih. Kayak apa ya? Berguna gitu dan bisa tahu apa yang orang lain pengen banget gitu loh. Iya seru sih. Yang lebih seru sebenarnya apa? Ngelihat keinginan Kepo SCP ya? lain ya. Iya. Gitu loh. Iya, menarik. Ada yang kita kan sempat bahas yang SCP yang dokter itu ya. Iya. Ingat nggak sih? Iya. Yang pakai topeng burung gitu. Oh yang iya pinter. iya. Itu kalau nggak salah Di foto juga. gua ngechat di foto juga. Dia terlihat sedang ada satu anak kecil gitu ngegandeng, cuma anak kecilnya nggak tahu siapa. Nggak tahu tuh pesannya apa yang ada dari Gila dah. foto itu. Dijadiin itu ya? plot twist mulu dah ya. Anjing ya. Iya kayak jadiin misteri gitu. Iya, Atau ngambret apakah emang dia sebenarnya memiliki sisi manusiawi itu kan ke anak kecil atau gimana nggak ngerti. Atau mungkin dia seorang ayah dulunya gitu. Seru juga ya dikulik ya. Seru jadi banyak spekulasi ya gitu. Nah, selanjutnya apa nih? SCP apa nih selanjutnya nih? Yang selanjutnya diskusi aja ya. SCP-3812 ini yang tadi sih, A Voice Behind Me. Jadi ini yang entitas yang bisa berpindah-pindah realitas. Oke. Jadi kayak di Avengers sih, dia juga bisa mengubah realitas, manipulasi. Jadi nggak cuma travel between reality, dia bisa mengubah realitas kayak Wanda bro di Doctor Strange. Kayak ketika mulutnya Black Bolt dihilangin kan hilang beneran tuh. Terus palanya meledak. Berarti dia bisa mengontrol kita gitu ya? Bisa mengubah apa aja. Sekarang Mick mau ubah jadi spaghetti, bisa dia. Tapi gimana nangkep dia ya? Kan dia cuma suara kan? Enggak, dia enggak cuma suara, ada bentuknya. Cuma ini julukannya aja kayaknya sih. Levelnya apa Riz? Kiter? Levelnya kiter. Termasuk yang susah untuk dikonten karena itu dia bisa mengubah reality. Iya, jadi bisa pindah lagi ya. Udah dikurung nih Fet. Tiba-tiba bisa keluar aja. Wih, karena kan dia dikurung juga bisa di ini kan, bisa dilangin lah pagernya. Ini salah satu SCP yang kuat ya? Udah iya, kayak udah levelnya tuh sudah menjadi dewa lah. Dia bisa nih berarti ngelawan yang SCP-682 anjir. Iya sih, dihilangin bisa dia. ya. Tapi dia nggak mau mungkin ya. Nggak mau diatur juga kali ya. Iyalah. Dan dia punya tujuan, mantepnya. Di foto juga? Enggak. Oh, enggak. Pokoknya diteliti dia punya tujuan. Karena kan realitas itu ada layernya kan, kayak tadi gue bilang misalkan kita nih di bumi kita ini layer bawahnya misalkan sitcom OB, layer bawahnya tuh OB. Terus si OB di universe OB ada lagi tuh di bawahnya layernya. Misalkan si OB lagi nonton di filmnya, di filmnya lagi nonton suatu di TV. Nah itu layer bawahnya dia tuh. Realitas lagi kan? Ya, jadi masuk ke TV. Iya. Nah kita realitas kita nih, bumi kita, kita ini sebagai tontonan realitas kita yang di atas, ngerti gak sih? Ngerti. Nah itu, jadi seterusnya sampai atas. Nah si SCP-3812 ini, dia pengen nyampe ke realitas yang paling atas. Gila. Dikasih tau gak kita di berapa layer bawah gitu nggak tahu ya? Soalnya kayak infinity gitu lah. Banyak banget deh. Iya. Ini seru. Bagus nih yang ini. Ini mantap nih. Dan ada backgroundnya juga. Gue nggak nyatet sih. Namanya gue lupa. Pokoknya intinya tuh dia dikaitkan dengan satu manusia gitu. Jadi ada zaman dulu ya gitu. Diduga si SCP ini tuh dulunya dia. Tapi nggak tahu apakah memang dia yang berubah menjadi entitas ini atau si entitas ini merubah wujudnya menjadi si orang itu. Cuma kayak ada backgroundnya merujuk ke satu orang ini. Cuma nggak tahu apakah dia awalnya manusia nih, apa emang dari sananya dia udah anomali. Tapi kan karena dia bisa merubah wujudnya ya, siapa tahu kan dia bisa
mau ngubah jadi si orang itu karena ganteng atau apa. Iya ya benar. Iya, jadi masih misteri juga. Mantap tuh. Seru, gue suka. Tapi lebih seru yang porno nih kayaknya nih. Kayaknya kepo gue. Kenapa Kayaknya seru sih. ada SCP porno tuh gimana gitu loh. Gue juga pas liat. Oh jadi by the way ini semuanya SCP ini kebanyakan yang gue ambil dari komen-komen di Noise juga nih. Oh iya. Iya. Wede. Oh rekomendasi. Kayaknya yang porno juga deh nih. Oh iya. Siapa nih harus dibacain nih yang Cari porno aja ini dah. nih. Pokoknya ada SCP 1004 namanya. Kalau kalian mau di komen berarti dia tuh yang ketik. Atau enggak dia apa yang dengerin tiba-tiba bang gue bang asik. Mantap. Apa nih SCP porno nih gimana ceritanya? Cerita singkatnya aja sih. Pokoknya ini gue gak tahu nih. Kayaknya sih bener harusnya kayak gini ya. Jadi kalau gambarnya sih CD gambarnya. Gambar yang diliatin CD. Jadi CD-nya itu isinya adalah video porno lah atau semacamnya lah. Jadi porno apa aja yang lu cari ada di situ, Fet. Pasti ada. Misalkan lu nyari apa ya? Ebony keluar. Oh. Tapi yang spesifik banget ada. Misalkan Ebony misalkan lagi seks dengan orang cebol di hutan lagi hujan jam segini. Ada. Oh jadi apa yang lu pengen lebih Iya. tepatnya sih? Dan sedetail yang lu bisa bakal keluar. Jadi mungkin emang semua porno di seluruh universe, di multiverse kayak masuk sini kali ya. Gitu. Gue gak tahu juga dah. Dapetnya di mana nih? Tokopedia ada kan? Nah, itu mah udah disimpan sama karyawan SCP Udah di setiap hari ya. udah di burn deh. Apa ya? Kira-kira ngayal apa ya? Anjing goblok. Itu gila sih ya. Maksudnya sampai sedetail mungkin bisa, tapi ada dampak buruknya katanya. Apa? Jadi setiap satu video yang lu nonton, lu akan Dengkulnya terjerumus. Anjir. Dengkulnya kopong. Udah yang keluar karyawan SCP udah kayak kenapa pincang ya anjing gitu. Kampret. Apa Pokoknya setiap efeknya? satu misalnya video lah ya, satu video yang lu tonton, lu akan terjerumus semakin dark gitu intinya. Jadi misalkan lu pertama nonton yang porn yang biasa aja, yang ya biasa aja lah, yang ada aktor biasa-biasa, pornstar segala macam. Tapi setelah video itu, lu pengen nyari yang lebih fetisnya lebih gila lagi. Misalkan Sama kuda. Iya, sama hewan. ya sama hewan, bestiality. Itu kan cukup aneh. Tapi ketika lo nonton yang video porno yang itu, yang bestiality, lu pengen yang lebih aneh lagi. Itu sih. Itu mungkin dampak buruk kayak Mungkin dari. karena gak puas kali Riz ya. Iya. Pengen nyari yang yang kayak gini lagi gitu kan. Tapi ini tuh mutlak, Fet. Maksudnya ke semua orang kan siapa tahu aja ada orang kan yang Udah puas di satu genre gitu ya. Kan orang beda-beda kan. Karena ada orang yang emang gue pengennya genre ini aja. Tapi nggak mutlak ke semua orang akan berlaku sama. Ketika lo nonton satu lo akan minta yang lebih parah dari itu. Berarti efek samping gitu ya. Iya. Dampak negatifnya gitu lah. Gila jadi rebutan anjing sama karyawan SCP ya. Oh digilir anjir. Semen di sini. Jempet. Iya. Goblok jadi. Dan paling segitu aja ya dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.